Katanya orang yang beriman bertakwa itu dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Semakin kita diberi kesulitan yang besar, maka di balik itu ada kebaikan yang besar pula. Apabila suatu kaum itu ridho terhadap ujian yang ditimpakan oleh Allah, yang sesungguhnya sebagai tanda cinta tadi itu, maka falahu ridho, Allah ridho juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa tersebut dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menghendaki kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa dan tidak menemui maut kecuali sudah dalam kepantasan sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khotimah ayat ini senantiasa dibacakan, ayat ini senantiasa diingatkan kembali kepada kita, lebih dari sekedar tilawah Quran yang setiap hurufnya dinilai kebaikan oleh Allah 1 dikali 10, tetapi lebih berupa doa, permohonan kita kepada Allah agar kita dipantaskan sebagai person atau sebagai insan yang tersebut di dalam ayat ini. Ayat ini ayat yang sangat kunci untuk kehidupan kita, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-katalah yang baik. Wa qulu qawlan syadida, maka Allah akan menata kalian, membimbing kalian, yuslih lakum, perbuatan kalian, a'malakum, amal kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita yang sudah tertata itu, yang belum juga sempurna, akan Allah ampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kelak akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesuksesan. Maka di sini kuncinya kita adalah iman dan bertakwa, kemudian menjaga ucapan. Dengan berangkat dari lidah, berangkat dari ucapan kita yang kita atur sedemikian rupa agar hanya yang baik-baik saja yang keluar dari lisan kita, maka Allah memberikan keniscayaan akan ditatalah amal perbuatan kita, dibimbinglah kelakuan kita, sehingga menimbulkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa sebaik apapun yang kita lakukan pasti tetap tidak sempurna, pasti tetap mengandung kekurangan-kekurangan, kehilafan, kesalahan. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum ayatnya. Maka niscaya atas semua ketidaksempurnaan itu, atas semua kekurangan itu, Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Yaghfir lakum dzunubakum, atas dosa-dosa kita. Disitulah letaknya kesuksesan, disitulah letaknya kemenangan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kesuksesan yang sesungguhnya adalah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mukadimah yang sangat mendasar dalam hidup kita. Standarisasi sukses itu ternyata bukanlah harta benda, bukanlah gelar, bukanlah jabatan, bukanlah prestasi
bisnis dan lain sebagainya, tetapi ukurannya adalah wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, disitulah ternyata. Sehingga boleh kita menyekolahkan anak kita sampai setinggi-tingginya, kita mengupayakan pendidikan yang sebaik-baiknya, keterampilan duniawi yang sebaik-baiknya, tetapi unsur bertakwa ini harus kita sertakan. Menu untuk menjadikan menjadikan kita bertakwa ini bukan sekedar sampingan, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar waktu sisa, bukan sekedar waktu luang mengejar keperluan dunia. Kalau masih ada waktu baru mempelajari agama. Ini kebalik. Selami agama itu dalam semua kehidupan, selami agama itu dalam setiap perbuatan, maka agama akan menjiwai seluruh kegiatan duniawiyah kita. Boleh kita menjadi guru mata pelajaran umum. Saya dulu sosiologi, Pak. Saya dulu sejak sebelum ada pembelajaran yang terintegrasi itu mikir waktu masih di Uluan dulu itu, gimana supaya semua guru ini ada rumusnya enggak ya, ada mekanismenya enggak ya, bahwa kalau semua guru, semua mata pelajaran itu dijiwai atau diberikan itu melalui nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak agama di situ, sehingga meskipun belum mempelajari matematika, tetapi langsung diarahkan kesadaran tauhid di situ. Ini kepikir, Pak, itu insya Allah tahun 2008 saya menggulirkan itu kepada kepala sekolah. Wah, nanti ruwet, Pak, di kurikulumnya, katanya seperti itu. Tetapi alhamdulillah tahun berjalan, bergulir, kemudian kebijakan pendidikan, sehingga seperti itu kemudian. Meskipun pada pemerintahan yang akhir ini muatan agama ini tidak dimunculkan, tapi diintegrasikan ke dalam keterampilan skill life, keterampilan hidup. Nah, kemudian terakhir ada kurikulum merdeka, di mana pembelajaran teori itu hanya 40%. Selebihnya diajarilah, diorientasikan anak-anak kita pada keterampilan hidup, apa skillnya digali di sana. Ini sudah tidak ke spesifik ke masalah akidah, masalah agama, tetapi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi diri kita sendiri maupun bagi anak-anak kita, pada murid-murid kita, santri kita, pada siapapun ampuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat yang kita jadikan muqaddimah, yang selalu kita jadikan muqaddimah itu. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang kita senantiasa harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di hadis yang ke-43. Hadis ke-43 ini hadis wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Ini sebenarnya Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muqaddimah kita tadi ada kaitannya dengan hadis ini, Pak. Idza aradallahu bi 'abdihil khair, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu suatu kebaikan. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu untuk menjadi baik atau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ajjalallahul 'uqubata fid dunya, maka disegerakanlah hukuman dia di dunia. Ini perlu kita renungkan, Pak. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki kebaikan dan keburukan kepada setiap makhluknya. Jadi bahwa makhluk manusia itu menjadi buruk atau menjadi baik itu tidak lepas secara kauniyah itu dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian dijadikan dasar oleh pemahaman Mu'tazilah, orang-orang yang menyatakan bahwa
Apapun yang di dunia ini sudah memang kehendak Allah, sehingga sesungguhnya tidak ada itu dosa. Pelacur pun dia menjadi pelacur, hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak patut dipersalahkan. Toh dia nanti juga akhirnya masuk surga. Jangan lupa Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang berkehendak atas kebaikan dan keburukan bagi setiap yang Allah ciptakan. Sekarang kita boleh Pak menganalisa sebentar, menyegarkan logika kita. Apakah iblis itu memang disengaja Allah untuk menjadi jahat, atau memang kemauan iblis sendiri untuk jadi jahat Pak? Iblis kemauannya ketika disuruh bersujud kepada Adam, ya, para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah berkata kepada para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam, maka fasajadu, mereka bersujud, illa iblis. Berarti sesungguhnya ketika disebut wa id qala rabbuka lil malaikati tadi, itu iblis termasuk di dalam barisan malaikat. Illa iblis, kemudian kecuali iblis, satu malaikat. Ya, nanti kalau kita bahas terus namanya Zalzil, namanya ini iblis ini. Kemudian dia tidak mau bersujud. Dialognya detil di dalam surat Al-A'raf. Kalau yang ayat yang kita sebut tadi dalam surat Al-Baqarah. Artinya sebenarnya Allah mudah saja untuk menjadikan iblis itu juga turut bersujud seperti bersama-sama dengan para malaikat lainnya. Tetapi karena memang Allah berkehendak, ya, secara kauniyah berkehendak ada adegan, ada proses pembangkangan dari seorang hambanya, yakni iblis tadi itu, maka terjadilah itu. Maka kehendak Allah itu secara kalam, Allah di situ berkehendak, menghendaki supaya semua bersujud kepada Adam. Tetapi iblis menolak. Nah, dari sini timbul kemudian istilah kehendak Allah yang berbentuk syariah. Kehendak Allah berbentuk kauniyah adalah semua adegan kejadian, skenario Allah dari A sampai Z, dari menciptakan manusia pertama Adam alaihissalam sampai kelak terjadi yaumil qiyamah, sampai kelak kemudian manusia semua yang hidup mati, semua yang ada ini hancur, kemudian qiyam, dibangkitkan kembali di hari pembangkitan, di yaumil qiyamah. Artinya episode kehidupan selesai. Dari skenario awal sampai akhir ini memang Allah sudah tata sedemikian rupa bahwa kelak Adam akan dibuat tergoda oleh bisikan setan dengan Hawa, kemudian ditakdirkan secara kauniyah, ditakdirkan memakan buah larangan, kemudian harus diturunkan ke dunia dengan setelah diajari satu kalimat, yang kalimat itu membuat Allah memberi ampunan. Ya, jadi Adam itu jangan salah, ketika diturunkan ke dunia sudah dalam posisi diampuni, ya. Jadi semua skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Si A jadi penjahat, si B jadi ulama, si C jadi teknokrat, si D jadi birokrat. Itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalilnya ini menyatakan bahwa idza aradallahu bi 'abdihi, apabila Allah menghendaki, di saat Allah menghendaki kepada seorang hamba suatu kebaikan, maka di sini ada rumus bahwa kehendak Allah yang berupa kauniyah tadi, kejadian yang memang harus terjadi, ya, itu di sana juga mengandung kehendak Allah yang bersifat syariah, yang berupa pilihan atas manusia. Kauniyahnya, iblis memang ditakdirkan untuk membangkang. Setan dijadikan musuh bagi manusia sebagai antitesa dari kebaikan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikan direpresentasikan kepada malaikat,
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung mengikuti fasajadu, langsung mengikuti perintah Allah. Dan iblis yang kemudian nanti turunannya adalah setan, baik dari golongan jin dan manusia, akan melakukan pembangkangan. Itulah kehendak Allah yang tidak dituruti oleh hamba ini disebut kehendak syar'iyah. Maunya Allah semua orang ini beriman, semua manusia yang diturunkan ini beriman, dengan kemudian Allah memberikan utusan-utusan, risalah-risalah yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid. Maka sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Isa hingga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya satu saja sebenarnya, tauhid. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya ilah. Itu inti ajaran semua kenabian, semua kerasulan yang hadir di muka bumi itu. Ini mencerminkan, menandakan bahwa sesungguhnya kemauan Allah itu semua makhluk ini menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, tidak syirik, dan seterusnya. Ini kehendak secara syariah. Nah, kemudian di lapangan ada manusia yang mengikuti anjuran-anjuran perintah-perintah itu. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, sudah ada pembangkangan di dalam kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya yang sangat terkenal, Qabil dan Habil. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, ini terjadi adegan-adegan yang serupa, ya, adegan-adegan pengulangan adegan yang serupa. Ada kemungkaran, kemudian Allah mendatangkan seseorang, messenger begitu, utusan, rasul, kemudian ada yang mengikuti, ada yang menentang. Itu adegan dari sejak zaman Nabi Adam hingga sampai hari ini, hingga sampai di akhir zaman. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada seorang ibu yang menangis karena anaknya yang masih remaja, itu umur 300 tahun Pak. Remaja itu umur 300 tahun. Karena rata-rata umur umat Nabi Nuh kala itu adalah rata-rata antara 1000-an tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai rasul itu 950 tahun. Jadi hampir setahun menjadi mengemban amanah kenabian itu. Kemudian ada seorang ibu yang menangis karena meratapi anaknya yang masih remaja, umur 300 tahun 300 tahun remaja, menangis. Kemudian didekati oleh Nabi Nuh alaihissalam, ibu kenapa menangis? Saya sangat menyesali, ini anak masih remaja kok sudah meninggal dunia. Umurnya berapa? 300. Bu, jangan bersedih. Ini umur 300 tahun ini sudah panjang. Kelak di akhir zaman, kelak akan ada suatu kaum yang umurnya hanya antara kisaran 60-70 tahun. Sudah diberitakan Pak, zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu di awal-awal kerasulan, dari Adam, Idris, Nuh. Jadi Rasul ketiga. Itu sudah memberitakan risalah ketentuan Allah di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sesungguhnya pesan yang satu, dari zat yang satu, sehingga nyambung terus. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua ini ajarannya, risalahnya, informasinya nyambung. Kalau ada di umat akhir zaman Bu, ini sangat-sangat pendek. Jadi bersyukur saja kita dikaruniai anak yang sudah berumur 300 tahun. Kemudian ibu ini kaget, setengah tidak percaya. Iyakah ada manusia yang hanya berumur, yang umurnya itu hanya kisaran sekian? Beruntunglah mereka. Berarti mereka akan tidak menyia-nyiakan waktunya karena umurnya yang sangat pendek. Berarti mereka sudah tidak akan memikirkan dunia, tidak memikirkan hal-hal yang selain beribadah kepada Allah, karena sangat pendek umurnya. Bayangkan kalau sudah Freddy itu Pak, Freddy Budiman dulu, itu bandar narkoba kelas internasional, divonis hukuman mati. Dalam waktu yang tidak lama dari vonis hukuman mati sampai pelaksanaan hukuman mati itu dia taubatan nasuha Pak. Setiap hari khatam membaca Al-Quran 3 atau 5 khatam Al-Quran itu. Sampai-sampai dia meminta permohonan terakhir ketika dieksekusi di Nusa Kambangan,
matanya tidak mau ditutup karena dia ingin melihat dosa-dosanya keluar bersama ruhnya. Dan kesaksian kepala kejaksaan kala itu yang menyaksikan eksekusi, seorang itu viral itu ya, menyatakan bahwa setelah eksekusi, setelah ditembak mati itu tiba-tiba tersembur bau harum yang aneh, bau harum yang tidak pernah dia bau, yang mereka bau. Dan di situ tidak ada tumbuhan bunga-bungaan, tidak, di pulau kecil Nusa Kambangan itu. Dan harumnya ini harum yang sangat harum, menyenangkan, bukan harum yang mengerikan. Dan tidak pernah dicium bau seperti itu. Nah, ini menguatkan indikasi Allah alam shawab, apakah itu tanda-tanda husnul khotimah, tetapi dari kronologis proses dia divonis mati, kemudian keseharian dia di dalam saat menunggu eksekusi mati, kemudian setelah kematian dia, itu terjadi seperti itu. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ketika seseorang sudah mengetahui vonis mati, maka dia akan betul-betul memanfaatkan waktu itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu yang di dalam kisah Nabi Nuh ini pun berpikir demikian. Wah, kalau mereka umurnya hanya sangat pendek, ya, berarti mereka tidak akan memikirkan sesuatu kecuali memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbuat sesuatu kecuali yang bisa menyelamatkan dia, karena umur kesempatannya sangat pendek. Kita bayangkan, Pak, kalau kita sekarang hidup antara umat Rasulullah itu antara 60, 70, 100 tahun, Pak. Ada seorang kesaksian seorang driver ambulan yang sudah membawa ratusan bahkan ribuan jenazah mungkin. Nah, setiap kali dia angkut, ya nggak sengaja dia pasti melihat rata-rata umurnya mereka. Oh, ini si fulan 28 tahun, si fulan 60 tahun. Dia menyatakan bahwa rata-rata ya 60 tahunan. Di atas 60, 70 itu ada tapi tidak banyak. Di bawah itu ada tapi tidak banyak. Rata-rata yang 60-an gitu, 60-an, 70-an. Yang sampai 100 ada tapi sangat sedikit persentasenya. Kita bayangkan sekarang, kalau kita sekarang mindset atau pemikiran kita familiar dengan umur-umur yang sekian. Ketika kita mendapatkan berita sekarang, misalkan kelak di akhir zaman ada orang yang dari lahir sampai tua itu hanya umurnya 3 hari, misalnya ya Pak ya, hanya 3 hari. Jadi lahir dalam 3 hari itu berproses menjadi bayi, menjadi remaja, menjadi orang tua dewasa, dan meninggal. Sampai sepuh meninggal dalam waktu hanya 3 hari. Aneh nggak Pak kira-kira? Aneh Pak ya? Ya aneh lah Pak. Padahal yang berlaku dalam keseharian kita itu orang lahir sampai meninggal itu ya sekitar itu 60-70 tahun baru sepuh kan gitu. Lah ini kita mendapat berita ya, kelak proses perputaran umur manusia itu hanya 3 hari. Lahir dalam 3 hari, katakanlah berapa itu? 60, 70, 72 jam 3 hari. 72 jam itu lahir, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, dan mati, alami 3 hari. Aneh kan Bang? Sama dengan informasi ketika seorang ibu mendapati anaknya yang meninggal umur 300 tahun. Terus kemudian disampaikanlah satu informasi dari Allah oleh Nabi Nuh bahwa kelak di akhir zaman manusia itu hanya berumur dari lahir sampai meninggal hanya umur 60-70 tahun. Ibu ini heran, seperti halnya kita heran mendapat informasi manusia itu berproses hanya 3 hari. Kalau begitu pasti logika kita juga akan sama dengan ibu itu Pak. Kalau hanya hidup itu hanya 3 hari, berarti sudahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, boro-boro berbuat dosa. Kita nggak sempat dalam waktu 3 hari kita mapatkan hanya untuk mencari pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita kelak kembali kepada Allah sebagai orang yang layak. Irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi ya. Berkumpul dengan bersama hamba-hamba berdampiak-dampiak ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan yang terpikir seperti itu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam menyatakan kepada ibu itu, tidak ibu, justru orang-orang
kelak di akhir zaman yang kita sebutkan itu mereka sangat tamak terhadap dunia. Mereka sangat tamak terhadap kesenangan kehidupan di dunia, bahkan sangat banyak yang lupa akan kehidupan setelah kematian. Terbalik Pak logikanya. Ketika kita mendapat info 3 hari saja orang itu akan menjalani hidupnya dari bayi sampai meninggal, sampai tua, hanya 3 hari. Bayangan kita persis seperti itu tadi. Pelak teluk are. Tak usah mikir semacam-macam. Ternyata enggak. Seperti yang kita saksikan saat ini, sangat sedikit orang-orang yang concern terhadap kehidupan di akhiratnya. Sangat sedikit. Di antara miliaran manusia di dunia yang saat ini hidup ini, ya, kalau dilihat persentasenya, berapa yang memikirkan akhirat? Berapa banyak orang-orang yang memperhatikan kesehariannya agar senantiasa di jalan Allah? Tidak banyak. Nggak usah sedunia lah Pak, sak-gang Mawar Melati ini sajalah. Berapa banyak dari semua penduduk yang ada di Gang Mawar Melati ini yang memikirkan, oh saya harus mengikuti sunnah, saya harus mengistiqomahkan sholat berjamaah, ke masjid, ke musola. Berapa banyak persentasenya? Benar sekali. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyatakan bahwa kelak yang ibu sangka orang hidup antara umur 60, 70, 100 tahun itu dia hanya akan menghabiskan waktunya untuk Allah, tidak. Justru dia akan sangat tamak, setamak-tamaknya, melebihi ketamakan kaum kita saat ini. Inilah kehendak Allah, qadarullah yang bersifat kauniyah, yang dinyatakan di dalam hadis ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka ia segerakan hukumannya di dunia. Itu Bang. Jadi musibah di dunia ini merupakan satu isarah. Yang mendapat musibah di dunia ini bagi orang-orang, bagi hamba Allah, bagi orang-orang yang beriman adalah penyegeraan hukuman, pengurangan hukuman atau pembebasan hukuman di akhirat. Diberikan penyegeraan hukuman itu di dunia. Padahal kalau kita konversi hukuman di dunia, seberapa menderita kita, seberapa sakitnya kita, itu dibanding dengan hukuman di akhirat, azab Allah itu sangat tidak ada apa-apanya. Ini maka kita akan terbawa, akan terbimbing ke dalam satu sikap untuk bersabar minimal di dalam setiap mendapati musibah, ya, sebagai kemarin sudah kita sebut sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa-dosa kita, gitu. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bi dzambih, maka dia menahan hukumannya itu, menahan hukuman atas dosa-dosanya itu, dibiarkan Pak. Raja Fir'aun itu dalam sejarahnya mulai lahir sampai hari penenggalaman di Laut Merah itu tidak pernah ada sejarahnya, tidak pernah tercatat Fir'aun itu sakit Pak. Fir'aun itu satu-satunya manusia yang ditakdirkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, tidak pernah sakit. Demam saja tidak pernah, pilek saja tidak pernah. Ini adalah satu bentuk nyata dari yang diinformasikan, yang disabdakan oleh Nabi ini. Apabila Allah menghendaki keburukan atas seseorang, itu dia menahan hukuman atas dosa-dosa dia. Dia seperti dibiarkan oleh Allah, seperti dibombong, dilulu, apa Pak? Dilulu itu Pak, Maduranya apa Pak? Dibiarkan itu loh Pak, dijuju Pak, ya betul. Ini istidrat, dibiarkan. Maka kalau kita dapat pertanyaan mungkin dari teman, dari siapa, katanya orang yang beriman bertakwa itu dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Sementara ada orang yang nggak, Islam aja nggak,
Boro-boro mau sholat, Islam aja enggak, beriman aja enggak, tapi kok kaya, tapi kok hidupnya enak. Inilah jawabannya Bapak Ibu sekalian. Apabila Allah menghendaki kebaikan dan keburukan kepada seorang hamba, ada indikator-indikator, ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kalau dia salah, dia langsung mendapatkan balasan atas kesalahan itu dalam rangka supaya dibersihkan, supaya kelak tidak kebawa ke akhirat. Selamanya nggak pernah nyopet, Pak. Giliran suatu kali khilaf, kemudian ngambil barangnya orang di supermarket, mungkin ngutil atau apa gitu, khilaf, langsung ketahuan, langsung dibawa ke pos satpam. Syukur-syukur itu, kalau ketahuan masa digebukin gitu. Ini adalah kehendak Allah SWT yang memang menginginkan kebaikan bagi seorang hamba itu. Berarti hamba tersebut dikehendaki baik oleh Allah SWT, sehingga dibikinlah hukumannya itu seketika, ketika di dunia disegerakan. Beda dengan yang sudah profesional, ya, pekerjaannya ngutil, nyopet dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan nggak pernah ketahuan, apalagi ketangkap, nggak pernah. Nyuri sana, nyuri sini, korupsi sana, korupsi sini, nggak pernah ketahuan. Aman-aman saja. Sampai memalsukan apapun identitas, memalsukan ijazah, memalsukan apa untuk memperoleh karir misalnya loh ini ya. Aman-aman saja, qadarullah itu, kehendak Allah. Sudah ada yang nuntut, sudah ada yang membongkar dengan gamblang, qadarullah masih terlindungi gitu, oleh kehendak Allah, Pak. Semua kehendak Allah. Sudah tahu curang tapi kok tetap menang gitu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami rumus-rumus ilahiyah seperti ini, kita akhirnya bisa santai, Pak, dalam berpikir, tidak kebawa emosi, tidak kebawa suatu yang sangat ruwet, yang akan hanya menghabiskan waktu kita, menghabiskan pikiran kita, jadi masalah dalam diri kita. Rumusnya memang seperti itu ya. Kalah menang, pemilihan kepala desa, yang kalah dan yang menang ini sudah Allah kehendaki, secara kauniyah sudah Allah kehendaki. Adapun Allah men-setting ini dengan curang, oh ini dengan jujur, ini dengan proses yang lurus, ini proses yang tidak lurus, sudah Allah setting, Allah kehendaki. Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang memang Allah kehendaki kebaikan, Allah menghendaki keburukan dengan caranya Allah kepada orang-orang yang dikehendaki keburukannya. Tuh, jadi rumusnya sangat gamblang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya ditangguhkan. Hukuman atas dosa-dosa ditangguhkan hingga kelak ditimpakan semua di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Di dunia tidak diberi hukuman, tidak ada proses kafarat, pengampunan dosa-dosa atas hukuman, dan dosa-dosanya itu nanti diinventarisir, digabung untuk semua ditimpakan di yaumil qiyamah, di hari pembalasan. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu, Pak, keadaannya apabila Allah menghendaki kebaikan dan keburukan. Maka ketika seseorang yang sudah mengimani sabda Nabi ini, sudah benar-benar memahami dan menginternalisasi di dalam pemahaman hidupnya, maka tidak ada itu yang namanya menggerutu, mengeluh terhadap semua ketidaknyamanan hidup. Yang ada hanya setidaknya bersabar, setidaknya kemudian bisa berproses untuk ridho dan untuk bahkan bersyukur. Ini hadis ini kemudian digabung dengan hadis yang lain yang senada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya al-jaza, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian.
atau besarnya bala, besarnya cobaan. Semakin besar pahala yang disiapkan oleh Allah, tebusannya, ya, semakin besar juga ujian yang akan diberikan oleh Allah. Ini rumus lagi, Pak. Semakin kita diberi kesulitan yang besar, maka di balik kesulitan yang besar itu ada kebaikan yang besar pula. Maka yang ada itu tadi, kita ridho. Tidak hanya bersabar atas musibah yang ada, yang hadir, tetapi justru kita ridho. Karena semakin kita dibikin tidak nyaman dengan keadaan yang oleh Allah sudah kehendaki, maka sesungguhnya di situ ada kebaikan, ada pahala yang oleh Allah siapkan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap dibalik atau setiap kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah, tetapi di saat yang bersamaan. Hadis ini menjelaskan itu. Hadis ini sangat gamblang menjelaskan seperti itu. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, apabila Allah ini mencintai suatu kaum, ya, ibtalahum, maka kaum itu akan diberi ujian. Sekali lagi, ketidaknyamanan yang kita terima ini bisa bermakna ujian, dan itu tanda cinta, tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ Bondo ini, Pak sekalian, di tempat mana sudah pada hujan, musim hujannya itu bisa sebulan 2 bulan. Di tempat lain, di Situ Bondo ini musim hujan hanya 4-5 kali hujan, bukan sampai minggu-mingguan. Kita rasakan ya kemarin hujan yang pertama mulai jam 2 siang sampai berapa itu, sampai rumah yang biasanya nggak bocor ya bocor, ya seperti itu. Nah, di Situ Bondo ini alhamdulillah ya, unik, di mana-mana hujan tidak hujan. Musim penghujannya di mana-mana beberapa bulan, di sini hanya beberapa hari, dan itu pun tidak berurutan hujannya. Alhamdulillah, Allah menghendaki sesuatu di balik itu. Ya, kita bersyukur saja. Kemudian hadis ini ditutup dengan wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, suatu kaum sekelompok manusia, maka Allah akan menguji mereka. Kemudian implikasinya faman radiya falahu ridho. Apabila suatu kaum itu ridho, ini sudah bukan sabar lagi tingkatannya, Pak, disebutkan ridho. Faman radiya falahu ridho. Apabila suatu kaum itu ridho terhadap ujian yang ditimpakan oleh Allah, yang sesungguhnya sebagai tanda cinta tadi itu, maka falahu ridho, maka Allah ridho juga. Sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang murka, falahu sukhtu, maka Allah murka juga. Ini nyambung dengan ana indal dhanni abdi dalam satu hadis qudsi, Pak. Aku apa kata prasangka hambaku, aku apa yang disikapi oleh hambaku. Kalau hambaku ridho kepadaku, aku ya ridho. Kalau hambaku murka ya kepadaku, tasakhut, ya aku akan murka pada dia. Ini Bapak Ibu sekalian, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hasan. Allah berkehendak untuk memelihara hambanya tadi itu dari semua potensi yang kelak akan harus dibayar di akhirat, sehingga ketika ada kesalahan sedikit langsung dibayar tunai di saat itu. Dan itu adalah satu kebaikan yang sangat baik, karena semenderita-menderita kita mendapatkan sanksi di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan nanti azab atau sanksi di akhirat. Kalau kita mikirnya sampai ke situ, Pak, maka yang terjadi itu ya terjadilah. Sudah kehendak Allah, kita bersyukur.
dan kita bersabar minimal. Bersabar itu misalnya gini, kita baik-baik di kantor, tapi oleh atasan kemudian oleh pihak-pihak dituduh yang macam-macam. Ya, kita tidak perlu marah, karena ketika kita marah berarti kita marah terhadap ketentuan Allah. Makanya kita harus bersabar. Sabarnya gimana? Ya kita jalani dengan sesuai kepatutan. Kalau memang kita tidak salah, disalah-salahkan, ya kita klarifikasi gitu. Tidak ada kemarahan. Ketika Pak SBY dulu diberhentikan, ketika Pak SBY dulu berhenti dari jabatan Menko Polkam atau apa gitu di zaman pemerintahan Ibu Mega, saya ingat betul pidato beliau dengan gagahnya, dengan membacakan teks gitu. Maka dengan ini tanpa kemarahan saya sampaikan dengan datar, dengan wibawa, tanpa kemarahan saya mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi setelah mengucapkan apa begitu, ya, maka dengan ini tanpa kemarahan, seperti itu kalimatnya, apa gerakannya itu saya ingat betul. Tanpa kemarahan saya mengundurkan diri. Artinya apa? Itulah proses bersabar seperti itu. Semua proses syariatnya dilakukan. Kalau memang dituduh tidak melakukan, kalau memang difitnah, ya kita berproses untuk klarifikasi, berproses untuk memberikan hak jawab, berproses untuk menuntut atau mendapatkan hak-hak kita atas nama baik kita, tetapi dengan tanpa kemarahan tadi, dengan penuh kesabaran, dalam arti dia lakukan itu semua dalam rangka meluruskan segala sesuatunya. Ini memang sangat sulit diterima oleh logika orang-orang kebanyakan. Sudah tahu dicak-kocai kok tidak membalas cak-kocai, misalnya seperti itu. Sulit diterima. Tetapi itulah rumusnya ada di sini. Tidak banyak orang yang bisa menerapkan ini meskipun sudah paham. Apalagi yang tidak paham. Karena ini butuh kemampuan spiritual, kemampuan hati yang luar biasa. Itulah yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala selalu untuk membimbing hati kita. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Hati kita dimohonkan untuk senantiasa diberi nur oleh Allah sehingga bisa terbimbing di dalam kebajikan dalam kondisi apapun. Sulit ya Pak Nanang, sulit memang, sulit. Menerima kenyataan itu sulit, apalagi ketika tidak paham konsep atau rumus-rumusnya. Tapi kalau sudah paham, ya paling tidak kita punya wawasan. Tinggal hati kita menyesuaikan untuk bisa menerima. Sabar-sabar, tidak mencela takdir, tidak murka, yang hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.